Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Regina Agustina dengan NIM K76200071. Di video ini saya akan membahas mengenai siklus daur hidup produk. Video ini merupakan video pembelajaran kreatif untuk menjadi media pembelajaran pada elemen marketing dengan materi siklus daur hidup produk. Kompetensi dasar pada materi ini adalah yang pertama ada E241 yaitu menganalisis daur hidup produk atau PLC. Yang kedua ada E2.4.2 menentukan daur hidup produk atau PLC. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami siklus dari hidup produk atau PLC. Yang kedua, menganalisis strategi di tiap siklus daur hidup produk. Yang ketiga, menentukan siklus daur hidup produk. Lalu, pernah nggak sih kalian itu ketika berada di coffee shop itu memesan menu dalgona coffee? Ya, dalgona coffee itu merupakan minuman yang sempat viral pada tahun 2020 selama pandemi COVID. Tren dalgona coffee ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan banyak influencer atau artis berbondong-bondong untuk mencicipi minuman dalgona coffee yang sedang tren di media sosial, yaitu TikTok. Namun sekarang menu dalgona coffee sudah jarang ditemui di coffee shop maupun di store lainnya. Lalu menurut kalian, apa sih yang menyebabkan dalgona coffee ini tuh yang sempat viral di media sosial sekarang sudah tidak diminati oleh masyarakat lagi? Lalu, jika kita bandingkan dengan produk Indomie, ini tuh sangat berlawanan ya, di mana Indomie itu yang dahulu mulai diproduksi pada tahun 1972, sampai sekarang itu masih eksis dan masih menjadi minat konsumen. Bahkan produk Indomie itu bukan hanya diminati oleh masyarakat Indonesia loh, namun juga masyarakat luar negeri. Dahulu, produk Indomie itu hanya berjenis 3 varian rasa saja. Namun, sekarang produk Indomie sudah berinovasi menjadi 20 lebih varian rasa dengan tema yang berbeda-beda. Nah, sama halnya nih dengan produk McD yang selalu ramai pembeli. Padahal McD juga sudah lama berdiri di Indonesia loh. Tapi mengapa sih McD ini tuh dan Indomie tuh selalu ramai diminati oleh masyarakat walaupun sudah lama berdiri? Mengapa tidak sama dengan dalgona coffee yang tadi ya? Ya, jawabannya itu adalah karena produk McD dan produk Indomie itu selalu melihat apa kebutuhan dari masyarakat dan selalu memberikan inovasi kepada produknya seperti inovasi pada kemasan, rasa, produk baru, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kita akan masuk di materi siklus dari hidup produk. Siklus dari hidup produk itu merupakan tahapan proses perjalanan suatu produk mulai dari diperkenalkannya produk ke pasar hingga produk tersebut tuh hilang dari pasar. Atau lebih intinya lagi itu tuh mulai dari produk tersebut diluncurkan hingga produk tersebut tuh berhenti diproduksi. Nah, ini adalah kurva siklus dari hidup produk. Yang garis horizontal itu menunjukkan waktu yang digunakan oleh produk dalam tiap tahapan, lalu di garis vertikal itu menunjukkan banyaknya penjualan produk saat produk tersebut itu berada di tahapan siklus dari hidup produk. Ya, ini tuh merupakan alur dari tahapan siklus dari hidup produk. Yang pertama itu ada tahap perkenalan, lalu selanjutnya masuk di tahap pertumbuhan, dan yang ketiga ada tahap kedewasaan, dan yang terakhir itu ada tahap penurunan. Kita bahas yang pertama dulu nih, tahap perkenalan. Tahap perkenalan ini merupakan tahapan di mana produk itu mulai diproduksi dan diperkenalkan oleh pasar. Kemudian dilakukan pemasaran atau promosi untuk memperkenalkan produk melalui
berbagai sosial media atau platform lainnya. Strategi yang digunakan untuk tahapan perkenalan ini adalah dengan melakukan promosi produk dengan menggunakan berbagai platform sosial media dan melakukan diskon harga untuk produk baru. Dengan melakukan diskon harga tersebut, maka masyarakat itu akan tertarik untuk mencoba produk tersebut. Perusahaan juga dapat melakukan riset pasar terlebih dahulu agar produk tersebut itu dapat diminati oleh masyarakat. Nah, pada tahap perkenalan ini tuh biasanya perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang sedikit karena perusahaan itu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan promosi produk kepada konsumen. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih di tahap pertumbuhan. Nah, di tahap pertumbuhan, produk itu akan mulai dikenal konsumen dan meningkatnya permintaan yang membuat intensitas produksi. Nah, selain itu juga dilakukan evaluasi terhadap produk maupun operasional. Strategi yang digunakan untuk tahapan pertumbuhan ini itu dengan melakukan peningkatan kualitas produksi dan peningkatan produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada saat tahap pertumbuhan ini tuh akan terjadi peningkatan yang drastis dari minat konsumen, sehingga perusahaan harus menyediakan produk yang cukup untuk mencukupi kebutuhan konsumen. Pada tahap pertumbuhan ini, profit dari perusahaan akan naik karena produksi perusahaan itu juga akan naik. Pada tahap pertumbuhan ini perlu ditingkatkan promosinya agar masyarakat semakin mengenal produk yang dijual oleh perusahaan. Yang ketiga, ada tahap kedewasaan. Pada tahap kedewasaan itu penjualan produk itu sudah tidak mengalami kenaikan yang drastis karena produk sudah dikenal konsumen dan memiliki pelanggan setia. Pada tahap kedewasaan ini, perusahaan itu sudah tidak memiliki peningkatan profit yang signifikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa produk tersebut itu sudah mencapai titik maksimum dari penjualan. Nah, strategi apa sih yang disiapkan untuk tahap kedewasaan ini? Strategi yang disiapkan dalam menghadapi tahap kedewasaan ini adalah dengan memberikan inovasi produk berupa tambahan varian rasa atau bentuk, terus kemasan, peningkatan promosi, pelayanan, maupun analisis tren terbaru atau keinginan pasar. Bahkan produk lain pendamping itu tetap menjaga produk agar tidak tergantikan oleh pesaing. Di dalam tahap kedewasaan ini, perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat agar tetap berada di titik maksimum profit perusahaan. Lalu, selanjutnya kita memasuki di tahap penurunan. Pada tahap penurunan atau kemunduran, ini tuh merupakan tahapan di mana produk mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat konsumen, banyaknya pesaing, maupun karena perubahan inovasi dari produk sejenis. Nah, strategi yang digunakan untuk tahapan penurunan ini adalah dengan menghentikan produksi produk dan mengganti produk lain yang baru. Atau juga dapat melakukan pemotongan harga terhadap produk agar produk tersebut dapat terjual di masyarakat. Dengan adanya pemotongan harga, akan meningkatkan minat masyarakat untuk membeli produk tersebut sebelum produk tersebut dihentikan produksinya. Lalu, kita akan memasuki studi kasus dari siklus daur hidup Aqua. Nah, berikut kurva dari siklus daur hidup produk Aqua. Yang pertama itu dimulai dari tahap perkenalan, selanjutnya tahap perkembangan, lalu tahap kedewasaan, dan yang terakhir tahap penurunan. Pada tahap perkenalan, itu Aqua memperkenalkan produknya ke konsumen, dan produk Aqua itu mulai diproduksi pada tahun 1973 oleh PT Golden Mississippi di Bogor. Aqua pada saat itu merupakan satu-satunya air mineral yang berada di botol kemasan. Pada tahap perkenalan ini, masyarakat mulai mengenal produk Aqua. Lalu selanjutnya,
memasuki tahap pertumbuhan, tahapan di mana profit perusahaan itu naik, pada saat itu produk Aqua itu sudah sangat dikenal oleh masyarakat dan permintaannya itu melambung tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, Aqua itu mendirikan 3 pabrik untuk memproduksi produk Aqua tersebut. Lalu kita memasuki tahap kedewasaan, di mana Aqua ini tuh tidak memiliki kenaikan profit yang signifikan. Dan di tahap kedewasaan ini, produk Aqua ini tuh memberikan inovasi, yaitu menambah produknya dengan berbagai varian rasa, seperti Maison, Pocari Sweet, dan lain-lain. Untuk memikat minat konsumen dalam membeli produk Aqua juga meningkatkan promosinya melalui saluran TV agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Selanjutnya, Aqua memasuki tahap terakhir, yaitu tahap penurunan. Banyaknya pesaing seperti lem mineral, Fit, dan lain-lain itu membuat Aqua harus meningkatkan kualitas dari produknya agar tidak kalah saing dengan produk kompetitor. Dan produk Aqua itu semakin meningkatkan promosinya, bukan hanya melalui TV saja, namun juga melalui media sosial, sehingga memperluas pasar yang ada. Dengan demikian, produk Aqua masih tetap berproduksi sampai saat ini, dan Aqua memberikan slogan yang cukup unik untuk memikat para konsumennya, yaitu bersumber dari alam. Karena Aqua melihat tren masyarakat yang saat ini tuh hidup sehat, sehingga Aqua itu menjadikan hal tersebut menjadi kelebihan dari produknya. Tidak terasa ya, kita sudah belajar banyak pada video kali ini. Sampai jumpa di video lainnya. Tetap semangat belajar teman-teman semua. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.